Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanda-kandaku semua dimanapun kalian berada. Pada video kali ini Kandaku Channel akan membahas suatu film yang berjudul North Face tahun 2008. Film ini bercerita tentang penaklukan tebing yang berada di Gunung Eiger. Buat kalian yang menganggap Eiger itu merek sandal atau merek pakaian lainnya, Anda benar. Tapi kalian juga harus tahu dari mana nama Eiger itu sendiri. Eiger adalah nama sebuah gunung batu terekstrim yang berada di Swiss. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang dua pendaki yang berusaha menaklukkan tebing Eiger untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pendakian ini tidaklah mudah karena menggunakan alat sederhana, mengingat film ini berlatar pada tahun 1936. Film North Face ini sendiri termasuk ke dalam 5 film survival terbaik. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan kejamnya jalur pendakian di Gunung Eiger. Ada satu tebing yang disebut jalur kematian. Jalur ini sudah memakan banyak korban. Bahkan baru-baru itu ada 2 orang yang bernama Max dan Carl yang gugur di Gunung Eiger. Padahal mereka berdua dikenal sebagai pendaki profesional. Dan karena inilah pemerintah melarang untuk melakukan pendakian di jalur tersebut. Saat Olimpiade dimulai, Jerman memberi tantangan untuk para pendaki. Bagi siapa yang menaklukkan Gunung Eiger lewat jalur kematian, maka dia akan disebut sebagai pahlawan Olimpiade sekaligus orang pertama yang bisa menaklukkan gunung itu. Keesokan harinya, seorang wanita yang bernama Louis sedang melakukan rapat bersama para petinggi Olimpiade. Mereka ingin menentukan 2 orang perwakilan Jerman untuk pendakian. Dan atasan menyebut 2 nama yang membuat Louis terlihat senang. Karena ternyata 2 nama yang disebutkan adalah teman dekat Louis yang memang hobi mendaki. Akhirnya setelah rapat selesai, Louis ditugaskan oleh atasan untuk pergi ke kampung halamannya dan mengajak mereka berdua untuk menaklukkan Eiger. Kemudian kita diperlihatkan 2 orang yang disebut namanya di rapat tadi, yaitu Tony dan Andy. Mereka terlihat sedang melakukan pendakian gunung yang ada di kampungnya. Ketika mereka sampai di jalur yang rumit, Andy yang gak punya rasa takut pun berayun untuk mencari pegangan yang tepat. Namun sialnya, salah satu piton yang mereka pasang sempat lepas dan dengan cepat Tony menahan tali pengaman tersebut supaya mereka tidak terjatuh dan membuat mereka berdua selamat. Setelah sampai di puncak, Andy mulai berbicara soal sayembara penaklukan Gunung Eiger yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Akan tetapi, Tony yang masih ragu tidak begitu menanggapi obrolan itu. Saat pulang ke rumah, mereka dikejutkan oleh kedatangan Louis. Andy menyambut Louis dengan hangat, akan tetapi Tony hanya memandanginya. Sepertinya Tony menaruh perasaan kepada Louis. Mereka kemudian mengajak Louis ke bar untuk menyambut kedatangannya. Sesampainya di bar, Louis memberikan kabar bahwa Andy dan Tony terpilih sebagai pahlawan Jerman untuk menaklukkan dinding North Face di Gunung Eiger. Akan tetapi penawaran itu ditolak oleh Tony karena menurutnya pendakian tebing kematian itu terlalu berisiko. Apalagi 2 orang kawannya, Max dan Carl, baru saja tewas di gunung itu. Berbeda dengan Andy yang mengatakan bahwa puncak gunung itu adalah puncak impiannya, apalagi kali ini pendakian mereka akan disaksikan jutaan pasang mata dari seluruh dunia. Akan tetapi Tony tetap pada pendiriannya dan menyuruh Louis mencari 2 pendaki lainnya untuk menggantikannya. Keesokan harinya, Andy yang kecewa terhadap Tony menilai bahwa dia seorang pengecut. Tony mengatakan bahwa dia mendaki untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendapat perhatian orang lain. Berpindah ke Louis yang pulang ke Jerman dengan kecewa karena tidak bisa membujuk Andy dan Tony ke Olimpiade itu. Namun, bosnya memahami dan mengajak Louis untuk langsung pergi ke Swiss guna meliput pendaki lainnya, yaitu Willy dan Eddie yang merupakan perwakilan dari Austria. Beberapa hari kemudian, Andy meminta cuti kepada pimpinannya dan memutuskan untuk mendaki sendiri ke Gunung Eiger. Tiba-tiba Tony muncul dan menyatakan bahwa dirinya akan pergi bersama dengan Andy. Namun alih-alih meminta izin, keduanya malah dipecat dari kesatuan. Mereka berdua kini hanya fokus ke dinding North Face di Gunung Eiger. Jarak tempat tinggal mereka ke Gunung Eiger sejauh 700 km. Sementara budget yang mereka punya habis ke persediaan alat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersepeda menuju ke sana.
Kedua rombongan itu pun sama-sama menuju Eiger, Tony dan Andy dengan sepedanya. Sedangkan di pihak reporter termasuk Louis dengan kereta turis, mereka akan menginap di sebuah hotel bintang 4 yang berada di kaki Gunung Eiger. Hotel itu sendiri sudah kedatangan banyak pengunjung. Tony dan Andy tiba di hari yang sama dengan kedatangan reporter dan langsung mendirikan tenda di kaki Gunung Eiger. Ich mach uns gleich mal Feuer und koch uns was. Genau das ist er. Der deutsche Saat malam, mereka bertemu dengan dua pendaki, yaitu Eddie dan Willy. Mereka berempat adalah rival, namun mereka tetap makan bersama dan berbicara soal pendakian. Ternyata, Eddie dan Willy dibiayai oleh pemerintah, sedangkan Tony dan Andy menggunakan biaya mereka sendiri. Keesokan harinya, Tony mengajak Andy untuk menentukan jalur yang akan mereka jalani. Tony kemudian menatap puncak yang akan mewujudkan impian mereka atau akan merenggut nyawa mereka. Saat mereka turun, mereka dibuat marah oleh Eddie dan Willy yang menggunakan jalur yang akan mereka lalui. Karena aturan dalam pendakian, pendaki harus mencari jalur sendiri untuk mengurangi resiko tertimpa batu dari peserta lainnya. Andy! Saat Andy tiba di area camping, dia tidak sengaja bertemu dengan Louis yang sedang mewawancarai salah satu pendaki. Louis seakan tidak percaya mengetahui Andy ikut di dalam pendakian, apalagi saat mengetahui Tony yang menjadi pasangan Andy. Melihat perwakilan Jerman di pendakian itu, atasan Louis pun merasa senang dan mengajak mereka untuk makan malam bersama sebagai bentuk apresiasi. Di malam harinya, Tony dan Andy pun datang ke acara itu. Namun, Tony terlihat cemburu melihat kedekatan Louis dan atasannya. Karena hal ini, Tony memutuskan pergi dan meninggalkan pesta. Keesokan harinya, hujan yang deras memaksa pendaki untuk membatalkan pendakian pada hari itu. Saat malam, Tony mengetahui bahwa cuaca sudah kembali normal. Tony kemudian pergi untuk menemui Louis. Tony memberikan jurnal pendakian yang selama ini dia tulis. Dia berharap Louis bisa menyimpannya karena takutnya terjadi apa-apa saat pendakian. Louis kemudian memeluknya. Sesudah dari sana, Tony langsung membangunkan Andy untuk mengajaknya memulai pendakian. Mereka berdua pun memulai pendakian. Sengaja mendaki sepagi ini agar mereka bisa lebih dulu dari pendaki lainnya. Saat sampai di titik pertama, ternyata sepatu es yang selama ini dia simpan hilang akibat badai salju. Tony tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk lewat jalur lain. Meter demi meter mereka daki. Ketika mereka memaku piton di batu yang salah, tiba-tiba batu itu jatuh dan hampir mengenai Andy. Namun ternyata Eddie dan Willy yang mengikuti jalur mereka terkena batu itu dan melukai wajahnya. Finger weg! Sementara di hotel, para tamu mulai memperhatikan pendakian mereka menggunakan teleskop. Di ketinggian sekitar 2.800 meter, Tony dan Andy kelihatan terjebak. Eddie dan Willy yang mengikuti mereka melihat dan mengolok-ngolok mereka. Andy kemudian punya rencana gila, yaitu dengan berayun di dinding gunung itu untuk membuka jalur. Dengan keahliannya, Andy berhasil membungkam mulut Eddie dan Willy sekaligus membuat orang yang melihatnya jadi terkesima atas apa yang dilakukan oleh Andy. Saat jalur sudah bisa dilalui, tanpa rasa malu, Eddie dan Willy menggunakan jalur yang Andy dan Tony buat. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di jalur yang dipenuhi dengan hamparan es. Karena mereka tidak menggunakan sepatu es, mereka sedikit kesulitan dan membuat pendakian mereka menjadi lama sampai mereka memutuskan untuk bermalam di sela-sela batu. Keesokan harinya, luka di kepala Willy semakin parah. Eddie yang melihat hal ini menyarankan untuk turun dan mengobatinya. Namun Willy malah bersitegang untuk melanjutkan pendakian. Mereka pun mulai berjalan di hamparan salju yang licin. Namun Willy tiba-tiba batuk darah, sepertinya tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Sementara Andy dan Tony terlihat masih oke-oke aja. Bahkan Andy dan Tony berhasil menemukan mayat temannya Max Dankart. Mereka pun menurunkan Max Dankart di tebing itu dan melanjutkan pendakian.
Saat tinggal 500 meter lagi untuk mencapai puncak, suara gemuruh awan dan juga angin yang bertambah kencang ditambah lagi kondisi Willy yang semakin melemah membuat mereka harus bekerja sama untuk naik ke puncak. Meter demi meter dengan kondisi stamina mereka yang makin melemah terus mendaki tebing iblis itu. Namun tiba-tiba Willy terjatuh dan kakinya terjerit di antara dua batu. Hal ini tentunya hampir membuat semua orang hampir terjatuh, namun mereka bisa mengatasinya. Willy terlihat sangat kesakitan dan terluka parah. Bahkan Tony berpikir untuk membantu mereka turun ke bawah. Namun begitu, Eddie menyuruh Tony dan Andy untuk lanjut dan akan membawa Willy turun ke bawah sendiri. Andy yang mendengar itu setuju, namun Tony tetap pada pendiriannya. Kalau mereka ditinggalkan, mereka pasti akan mati. Dan dari sini, tidak ada pilihan lain selain mementingkan rasa kemanusiaan daripada sebuah ambisi demi mendapat penghargaan. Di sisi lain, atasan Louis dan jurnalis lainnya memperhatikan hal ini. Dan karena mereka hanya mencari berita keberhasilan, makanya Hendrik memutuskan untuk beli tiket pulang setelah tahu Tony dan kawan-kawan memutuskan untuk mundur. Namun Louis tidak mau ikut pulang, dia justru mengkhawatirkan keselamatan Tony dan Andy. Dengan badai yang makin ganas, mereka pun bertiga menggiring Willy. Angin yang keras serta salju yang menghujani mereka membuat perjalanan ini semakin beresiko. Sampai suatu ketika sarung tangan yang digunakan Tony terjatuh dan membuat tangan Tony kedinginan. Di ketinggian 3170 meter, badai yang gak kunjung selesai membuat mereka harus berhenti dan beristirahat. Di sini, Willy hampir saja tertidur dan pingsan. Tentu saja hal ini bisa membahayakan mereka semua. Sementara Louis yang khawatir akan Tony dan Andy bergegas menuju pos kereta. Sampainya di sana, Louis langsung memanggil Tony dan Andy. Suara itu didengar oleh orang yang ada di sana dan menemani Louis dalam pencariannya. Pos kereta yang ketinggian 2700 meter itu, Louis terus memanggil mereka berharap mereka bisa mendengar suaranya. Namun temannya berkata kalau mereka mungkin berada sekitar 200 meter dari pos itu. Apalagi dengan adanya badai seperti ini, tidak mungkin mereka bisa mendengar suara Louis. Di sini teman Louis menyarankan untuk pindah ke pos 2. Saat pagi tiba, Louis mendengar suara Tony dan Andy dari kejauhan. Mereka bertiga merasa senang karena bisa berkomunikasi, dan hal ini tentu saja bikin para pendaki makin termotivasi. Mereka pun menerobos badai salju agar bisa cepat-cepat sampai ke terowongan tersebut. Namun hal buruk menimpa Eddie. Tangan kirinya tiba-tiba membeku karena cuaca terlalu dingin dan membuat tangannya tak bisa bergerak. Yang lebih parahnya lagi, ketika mereka sampai ke rute yang Andy buat, mereka pun sudah melepaskan talinya. Dan mau nggak mau, Andy harus berayun lagi untuk membuka jalur. Namun berbeda dengan kemarin yang kondisinya masih prima dan cuaca yang bersahabat, Andy di sini kesulitan mencari piton yang ada di sebelah dan menyerah karena merasa dia sudah tidak sanggup lagi. Peluang mereka satu-satunya adalah turunan sebelah lewat bawah. Walau merasa tidak tahu seberapa jauh mereka akan turun, ditambah persediaan tali yang semakin menipis. Mereka pun mulai panik, namun jalur inilah satu-satunya harapan mereka. Saat jam 1 siang, Tony mulai turun dan memasang piton terakhir di sela-sela bebatuan. Ketika Tony meminta piton kepada Andy, tiba-tiba saja salju yang ada di atas longsor. Andy yang belum pindah dari celah tebing pun akhirnya terhantam longsoran dan membuatnya jatuh, serta menarik Eddie dan juga Willy yang terikat satu sama lain. Kejadian ini membuat Eddie terbentur dan meninggal, sementara Andy tergelantungan bersama Willy. Dengan hanya tumpuan piton Tony, tentu saja untuk menahan 3 orang, piton ini tidak akan kuat. Andy yang tahu hal ini akhirnya memutuskan memotong talinya sendiri. Sementara itu, Louis meminta bantuan tim penyelamat. Awalnya mereka ragu karena kondisi cuaca yang ganas. Namun, akhirnya mereka bersedia mengabulkan permintaan Louis. Sesampainya di pos 2, mereka mulai mendaki dan berusaha sebisa mungkin agar menemukan Tony. Namun, cuaca yang semakin buruk membuat mereka mengurungkan niatnya. Saat malam mulai gelap, Louis nekat menjelajahi tebing sendirian untuk menyelamatkan Tony. Dengan hanya berbekal senter, Louis pun berteriak memanggil nama Tony di tengah badai salju. Namun, dia tidak punya lagi tenaga untuk menjawabnya.
Saat pagi, cuaca kembali normal. Tim penyelamat akhirnya datang kembali dan menyuruh Tony untuk mengurai tali tambang yang masih tersisa agar bisa disambung dengan tim penyelamat. Perlahan namun pasti, tali bisa disambung satu sama lain, dan Tony mulai ditarik ke bawah. Namun, tim penyelamat baru sadar kalau tali yang mereka bawa kurang panjang. Tony mulai turun ke bawah, tapi ketika ia sampai di tali sambungan, membuat talinya tersangkut di piton dan membuat Tony terjebak di sana. Di sini, Tony tak lagi bisa berbuat apa-apa. Tenaga dan keadaannya yang membeku membuat dirinya semakin lemas. Sayang sekali, padahal tinggal beberapa meter saja Tony bisa langsung turun dengan selamat. Louis berusaha menyemangati Tony untuk meraih tali, tapi sangat disayangkan Tony yang sudah sekarat harus tewas tergantung. Puncak Eiger pun sekali lagi tidak bisa ditaklukkan dan sekaligus memakan 4 orang korban jiwa. Semenjak saat itu, Louis pun beralih menjadi fotografer dan melanjutkan hidupnya tanpa Tony. Nasi telah menjadi bubur. Louis tidak bisa lagi bertemu Tony di sepanjang hidupnya, dan film pun berakhir. Itulah tadi rangkuman film dari North Face. Pendakian Puncak Eiger baru berhasil di tahun 1938 lewat jalur yang dibuat oleh Andy dan Tony. Tetapi peristiwa Tony dan juga Andy merupakan salah satu yang cukup tragis. Di sepanjang film bisa dilihat pendakian ini hanya jadi ajang hiburan bagi jurnalis dan pemerintahan Jerman. Padahal bagi orang yang terlibat ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Terus bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.